Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perkalian skala 2 vektor. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada vektor A, vektor B, sudut yang terbentuk theta. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah theta. Perkalian dua skala vektor A dikalikan B, A titik B, didefinisikan A kali B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus theta. Tadi theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Di sini kalau kita lihat menemukan kata-kata kosinus, berarti kita harus definisikan dulu itu kosinus apa. Nih, cos disingkatnya. Itu perbandingan antara sisi siku-siku samping sudut atau pada sudut dibanding dengan sisi miring. Di mana sisi miring itu sisi yang terpanjang, hipotenusa. Kita artikan dulu untuk segitiganya. Jika kita memiliki satu segitiga seperti ini, segitiga siku-siku, karena ada hipotenusa. Kalau sudut di sini, maka ini di depan sudut, ini sisi siku di depan sudut. Sementara sisi yang melewati sudut ini dikatakan sisi samping sudut. Yang terpanjang sisi miring, bukan karena posisinya miring, tapi sisi terpanjang itu sebetulnya yang lebih tepat disebut sisi hipotenusa. Sehingga kalau nanti kita gambarkan seperti ini, misalnya siku di sini, kemudian sudutnya di sini, maka sisi miringnya ini, walaupun ini tidak miring karena terpanjang, ini sisi depan sudut, ini sisi samping sudut, karena sisi ini sisi yang dilewati, yang melewati sudut alfa di sini. Kemudian kita perhatikan pada gambar berikut. Ini adalah segitiga sama sisi, tentunya panjangnya sama. Ini. Kemudian kalau kita belah, akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Ini dari kalau pada segitiga sama sisi, sifatnya jelas ketiga sisinya sama, kemudian sudut-sudut yang terbentuk 60 derajat. Ini 60 derajat karena belah jadi dua, maka ini 30, di sini pun 30. Karena ini sama panjang. Jika kita ambil panjang sisinya adalah 2 satuan, kenapa 2 satuan? Ya, ini 2 berarti nanti 1, 1. Berapapun boleh, yang penting panjangnya sama. 4, 4, 4 boleh. 5, 5, 5 boleh. Hanya saya mengambil 2 karena lebih mudah. Ini 1. Kemudian ininya bisa kita hitung dengan teorema Pythagoras. 2 kuadran 4 dikurangi 1 berarti akar 3. Ini akar 3. Kemudian sudut di sini adalah 30 derajat. Kemudian sudut di sini adalah maaf, ini 30 derajat. Salah, ini ke sana 60 derajat ini. Sehingga nanti kalau pertanyaan kosinus dari 30 derajat. 30 derajat ini sisi ini melalui sudut, maka ini samping sudut, maka kosinusnya samping banding miring, ya. Siku-siku samping sudut dibanding miring, cos sami, samping miring, samping banding miring, sehingga kosinusnya adalah akar 3 dibanding
Saya tulis dulu cos 30 derajat sama dengan akar 3 dibanding 2, atau ditulis setengah akar 3 boleh. Sementara kalau ditanya 60 derajat sudah pindah di sini 60 derajat sini, maka akar 3 ini menjadi depannya, menjadi depan sudut, sementara 1 samping sudut, sehingga nanti kosinus 60 derajat sama dengan samping banding miring 1/2 setengah. Kemudian kalau kita lihat gambar berikut di sini, segitiga siku sama kaki, maka tentunya akan terbentuk di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Saya ambil sisinya adalah panjangnya 1, maka sisi miring ini bisa kita cari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar adalah 2, sehingga kosinus 45 derajat sama dengan samping miring, ya. Sudutnya ini, sisi ini melewati sudut yang ditanyakan, maka samping dibanding miring atau 1/akar 2. Kalau kita rasionalkan tersebut menjadi setengah akar 2. Tentunya kalau kita tanyakan berapa cos 90 derajat, cos 90 derajat nanti menjadi nol. Kenapa? Kalau kita buka terus ke sana, maka segitiganya begini, berubah terus, ini terus begini terus, maka nanti ini dibanding samping 0, berarti berapa 0 dibanding dengan berapapun nilainya adalah 0, dan cos 180 derajat nilainya negatif 1. Awas nanti jika kita ketemu sudut tumpul, maka nilainya sama dengan kosinus pelurusnya, negatif cos pelurusnya. Misalnya kita tanyakan kosinus 120 derajat, pelurusnya 60 derajat, berarti negatif cos 60 derajat. Cos 150 derajat berarti negatif cos, pelurusnya ini adalah 30 derajat, karena pelurus itu kalau kita jumlahkan jadi 180, sehingga nilainya nanti negatif setengah akar 3, ini cos 120 berarti negatif setengah, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada perkalian vektor dalam bentuk kolom. Misalnya diketahui A itu komponennya X1, Y1, Z1, dan B itu adalah X2, Y2, dan Z2. Perkalian vektor A dan B ditentukan dengan bentuk seperti ini. A kali B sama dengan komponen kita kalikan X1 kalikan X2 ditambah Y1 dikalikan Y2 ditambah Z1 dikalikan Z2. Bisa kita buktikan bahwa bentuk itu menjadi rumusan yang ini tadi. A kali B panjang vektor A dikali panjang vektor B kalikan cos sudut apitnya bisa berubah menjadi bentuk seperti ini. Kita lihat dulu vektor di sini. Ini O pangkal, kemudian A itu diwakili ini vektor A, ini OB adalah vektor B. Maka vektor posisi A adalah X1, Y1, Z1. Vektor posisi B adalah X2, Y2, dan Z2. Maka panjang OA dikuadratkan. Kita lihat dulu OA kalau tidak dikuadratkan pakai akar, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat Y 2 kuadrat tambah Z3 kuadrat.
Sehingga kalau ini dikuadratkan akar ini lenyap, sehingga bentuknya ini OA, ini OB. Kemudian kita mengingat bahwa AB adalah B min A, seperti ini ya. AB adalah B min A, sehingga kalau A B kuadrat sama dengan B min A kuadrat, sehingga B min A nanti X2 min X1 dikuadratkan, Y2 min Y1 dikuadratkan, Z2 min Z1 dikuadratkan. Perlu diingat, mengkuadratkan ini, kalau kita kuadratkan adalah X1 kuadrat min 2X1 X2 plus X2 kuadrat. Kemudian ini menjadi Y1 kuadrat 2 min 2 Y1 Y2 plus ini Z1 kuadrat min 2Z1 Z2 plus Z2 kuadrat. Kemudian kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus adalah ini AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikalikan OB kuadrat kali kosinus sudut AB. Ini aturan kosinus. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi panjang vektor AB kuadrat sama dengan panjang OA kuadrat ditambah panjang OB kuadrat dikurangi 2OA kali OB kosinus theta, kosinus sudut di sini. Kemudian kalau kita lanjut, AB sendiri itu adalah ini X1 min X2 kuadrat Y1 min Y2 kuadrat Z1 dikurangi Z2 kuadrat sama dengan OA. OA sendiri adalah ini di atas tadi sudah ada ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat, kemudian ditambah OB. OB sendiri adalah ini X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali OA kali OB cos sudut AB atau kosinus sudut theta. Ini kita kuadratkan jadi ini. Kemudian ini kalau kita kuadratkan menjadi Y kuadrat min 2Y, Y1 Y2 plus Y kuadrat, ini kurang plus Y kuadrat. Kemudian Z1 plus Z2 kuadrat, kalau kita kuadratkan menjadi Z1 kuadrat min 2Z1 Z2 plus Z2 kuadrat ini. Ya, saya tulis kecil sekali, kurang kelihatan. Tapi saya hanya untuk menjelaskan bahwa mengkuadratkan ini saya yakin sudah bisa semuanya. Sehingga kalau kita gantikan di sini, ini akan mengandung 2X1 X2, 2Y1 Y2, 2Y Z1 Z2. Kemudian X1 ruas kiri ada, ruas kanan ada. X2 ruas kiri berarti di sini ada. Kemudian di sini Z juga ada, di sini Z kuadrat, di sini juga ada, sehingga bisa lenyap ya. X1 X2 X1 kuadrat Y1 kuadrat Z1 kuadrat dan X2 kuadrat, karena dari bentuk ini kita buat jadi ini, sehingga tinggal menjadi negatif 2X1 X2 dikurangi
2Y1 Y2 dikurangi 2Z1 Z2 sama dengan ini tadi lenyap sama dengan negatif 2 OA OB kosinus theta. Kemudian semuanya kita bagi negatif 2. Jika ini lenyap semuanya jadi positif, jadinya menjadi OA OB, kita tulis di ruas kiri, sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2. Ini kurang lengkap, ini mestinya kurang kosinus. OA OB cos theta sama dengan itu, sehingga kita mengetahui bahwa tadi di rumus atas di sini sudah diuraikan pada definisi bahwa A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta. Ini OA OB cos theta itu sama dengan A dikalikan B. Ini OA itu adalah A kecil, B kecil, atau ini bisa ditulis A dikalikan B cos theta sama dengan A dikalikan B. Ini sendiri adalah A, sehingga ini bisa kita ubah menjadi A dikalikan B sama dengan X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2, sehingga terbukti bahwa hasil kali skala dua vektor adalah X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2. Kita lihat contoh soal berikut. Diketahui A, B, dan C. Ditanyakan A dikalikan B. Kita tulis dalam bentuk kolom. A-nya berarti 2, negatif 4, kemudian 8. B-nya adalah 1I3J negatif 2. Sama dan ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan negatif 12. Ini kita kalikan negatif 16. Kalau kita jumlahkan adalah negatif, ini kan negatif 10 tambah negatif 16. Kemudian A dikalikan C sama dengan A-nya adalah 2 negatif 4 8 dikalikan C 2 1 negatif 4. Kalau kita kalikan, ini kita kalikan sana 4, negatif 4 kali negatif 4 adalah 16. Oh, ini tulisnya tidak pas, menceng. C-nya adalah 2 negatif 1, oh 2 1 negatif 4, 2 1 negatif 4, sehingga 4 negatif 4, ini tadi negatif 4 ditambah negatif 4, kemudian ini kita kalikan adalah negatif 32. 4 tambah negatif 0 ditambah negatif 32, negatif 32. Kemudian B kali C,
B-nya sendiri adalah 1, 3, negatif 2. C-nya B kali C, 2, 1, negatif 4. Sehingga 1 kali 2, 3 kali 1, negatif 2 dikalikan 4, kalau kita jumlahkan 13. Pada soal berikut, diketahui koordinat A, B, C. Ruas garis AB mewakili vektor U, kemudian BC mewakili vektor V. Hitunglah perkalian skalar U dan V. Kita cari dulu. U itu AB, berarti B min A. B-nya negatif 3, 25. A-nya adalah 21, sama dengan negatif 5, 1, 2. Negatif 3 kurang 2, negatif 5, 2 kurang 1, 1, 5 kurang 3, 2. Kemudian kita cari V. V adalah mewakili BC. Berarti samakan C min B. C-nya adalah 4, negatif 1, 2. B-nya negatif 3, 2, 5. Kalau kita kurangkan, 3 kurangi negatif 3, 4 kurangi negatif 3, 7, negatif 1 kurangi 2, negatif 3, 2 kurang 5, negatif 3. Ya, ulang. 4 min negatif 3, 7, negatif 1 kurangi 2, negatif 3, 2 dikurangi 5, negatif 3. Kemudian ditanyakan U dikalikan V. U dikalikan V. U-nya negatif 5, 1, 2. V-nya 7, negatif 3, negatif 3. Sehingga hasilnya ini kita kalikan negatif 35, ditambah ini kita kalikan negatif 3, ini kita kalikan negatif 6. Ini jumlah negatif 9 ditambah negatif 35, negatif 44. Kemudian soal berikut, tentukan hasil kali, tentukan A kali B setiap gambar berikut. Gambar 1, 2, 3. Gambar 1, A dikalikan B berarti sama dengan A B kosinus theta. Panjang A adalah 5, panjang A adalah 4 kali 5 kali kosinus 30. 20 cos 30 tadi kita sudah menentukan di sini. Cos 30 adalah, nah ini, setengah akar 3. Setengah akar 3. Kita kalikan berarti 10 akar 3. Gambar 2 berarti A dikalikan B sama dengan panjang A dikalikan panjang B kosinus sudut AP-nya. Berarti 3 dikalikan 6 kali cos
45 sama dengan 3 dikalikan 6 dikalikan setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, 18 dibagi setengah 9 akar 2. Kemudian yang berikutnya ketiga, A dikalikan B sama dengan panjang A kali, langsung kita tulis sudut apit cos 60, 8 kali 10 dikalikan cos 60 tadi setengah, jadi nilainya 40. Kemudian perlu diingat, tadi kalau sudut tumpul nilainya negatif, atau kosinus sudut tumpul adalah negatif pelurusnya. Kemudian tadi cos 90 derajat nilainya adalah 0, dan cos 180 derajat nilainya negatif 1. Sehingga dua vektor jika tegak lurus maka hasil kalinya 0, karena nanti ini cos 90 0, berapapun kita kalikan nilainya 0. Sementara kalau nanti sudutnya tumpul hasilnya negatif, atau kalau sudutnya 180 berarti dua vektor itu adalah berlawanan arah. Sebagai latihan, silakan dikerjakan soal berikut. Ya, sekian. Terima kasih.